Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 23 ingin melakukan kegiatan debat mata kuliah hukum administrasi negara dengan mosi standar sebagai keputusan pejabat atau pemerintahan. Debat hari ini terdiri dari dua tim, yaitu tim pro yang diwakili oleh Ahmad Freddy Wijaya dan tim kontra yang diwakili oleh Muhammad Aditya Rafif, dan saya sendiri M. Novalis Diansyah selaku moderator. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. 1. Masing-masing tim diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Penyampaian argumentasi akan dimulai dari tim pro terlebih dahulu dan akan dilanjutkan setelahnya oleh tim kontra. 2. Masing-masing tim diberikan kesempatan interupsi sebanyak 1 kali. 3. Setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lainnya selama kegiatan debat berlangsung. 4. Setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan atau menyinggung. 5. Saat argumentasi, masing-masing tim tidak boleh melewati waktu yang telah ditentukan. Demikian yang saya sebutkan tadi merupakan tata tertib debat yang akan dilaksanakan hari ini. Baiklah, debat akan dimulai oleh Saudara Freddy selaku tim pro. Kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Menurut ketentuan pasal 17 UU nomor 30 tahun 2014, badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, atau larangan bertindak sewenang-wenang. Standar sebagai keputusan badan atau pejabat pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan. Undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan pejabat pemerintahan. Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, interupsi moderator. Silakan. Pejabat pemerintahan seringkali menjadi korban kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konstruksi pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan. Menurut Anda, metode apa yang digunakan penelitian ini dan data apa saja yang digunakan dalam analisa ini? Baiklah, menurut saya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang atau statute approach dan pendekatan kasus atau case approach. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara analisis hukum atau legal analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan oleh PT-UN meliputi wewenang PT-UN yang didasari atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 4 Tahun 2015. Substansi pengujian berkaitan dengan substansi permohonan, yaitu badan atau pejabat pemerintahan, serta objek permohonan, yaitu keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan prosedur. Pengujian diberikan batasan, yaitu setelah adanya hasil pengawasan apit dan sebelum adanya proses pidana. Baik, saya akan tanggapi ke tim pro. Satu di antara tujuan bernegara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum atau rakyat sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan negara, penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berdaulat. 1. Pemerintahan yang berdaulat sebagai satu unsur negara diselenggarakan dalam konsep Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, pemerintahan dalam menjalankan kewenangan mengatur pemerintahan didasarkan pada landasan pengaturan perundang-undangan yang mengikat, karena kewenangan merupakan kekuasaan yang mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib dari juta-juta umat manusia. Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan tidak dapat mengikuti perkembangan dinamika di masyarakat, sehingga diperlukan kemerdekaan bagi pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan secara cepat sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Karena tidak mungkin seorang pejabat pemerintah tidak melakukan sesuatu dengan alasan menunggu sampai dibuatnya sesuatu aturan atau menunggu suatu aturan yang baru. Juga menurut pasal 49 UU nomor 30 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur, yakni 1. Pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan. 2. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tentang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan. 3.
Pedoman Umum Standar Operasional Prosedur. Pembuatan keputusan wajib diumumkan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya. Hakikat kewenangan diskresi apa yang diberikan kepada pejabat pemerintah sebagai pelengkap dari peraturan perundang-undangan tersebut? Baik, saya akan menanggap pihak pihak pro mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan wewenang. Tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang. Kewenangan hanya dimiliki oleh subjek hukum, orang pribadi, dan tidak ada untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Diskresi yang pada hakikatnya merupakan kewenangan dari pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan atas inisiatifnya sendiri tanpa bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seringkali dianggap penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Tidak adanya peraturan yang jelas mengenai prosedur penggunaan serta batas-batasan dari. Baik, sehubungan dengan terbatasnya waktu acara debat kali ini, maka saya tarik kesimpulan yakini badan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya. Atasan pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau setara pemerintah yang lebih tinggi. Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan jika suatu badan negara atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Bertolak belakang pada pasal 77 ayat 5 UU AP menyebutkan tentang penyelesaian upaya administratif berupa keberatan harus diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud. Maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan. Di sini dapat dilihat perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Hal ini akan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hukum acara mengenai pengajuan permohonan ini semestinya harus menyesuaikan diri agar tidak terjadi tumpang tindih dalam tindakan dan keputusan pihak yang berwenang. Baik, itu saja dari debat kali ini. Saya tutup dengan acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.